Assalamualaikum lur, ketemu lagi dengan Oppo Onone. Di kesempatan kali ini ya lur ya, ini saya akan melakukan pengecekan mesin atau memantau mesin Yanmar TS230 pada saat mesin ini hidup atau beroperasi. Ini saya lakukan di 1 jam pertama, bisa juga di 2 jam pertama pada saat mesin ini dihidupkan. Dalam satu harinya itu mesin ini digunakan beroperasi selama 12 jam, walaupun sebelum di start atau dihidupkan itu sudah dilakukan pengecekan semua. Saat mesin ini hidup atau sedang beroperasi juga wajib dilakukan pengecekan kembali, walaupun kondisinya masih bagus atau semua itu sudah ready ya lur ya. Apa saja yang dilakukan, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu kita lihat di sensor oli atau pelampung olinya ini naik ya lur ya. Di pelampungnya itu warna biru, menandakan untuk sirkulasi pelumasan lancar. Kemudian lagi pengecekan di soundingan oli karter atau di dipsticknya, kita lihat di garis level oli ini aman. Kita pastikan di garis aman ya lur ya. Semisal sebelum mesin ini berjalan, di garis level oli itu di 100% atau di pas garis. Kemudian setelah mesin ini dihidupkan atau sudah sedang berjalan, biasanya itu berkurang atau menjadi di level 80% sampai dengan di 90%. Itu sudah wajar ya lur ya. Yang 20 atau yang 30% itu untuk sirkulasi pelumasan. Selain untuk pengecekan level oli di karter, tujuannya juga untuk melihat kondisi olinya apakah aman atau tidaknya, dan untuk menanggulangi terjadi tercampurnya air atau kecampuran minyak. Untuk melihat oli tercampur air berwarna putih atau kopi susu, jadi agak kental ya lur ya. Kalau kita lihat itu penyebabnya biasanya itu dari o-ring seal liner, bisa juga di linernya atau di bloknya ini sendiri. Sedangkan kalau tercampur minyak solar agak encer untuk olinya itu. Lanjut lagi di pengecekan baut prop oli karter, ini posisinya di bawah ya lur ya. Kita pastikan juga tidak ada kebocoran atau tetesan yang keluar. Kemudian lanjut lagi, kalau pelampung sensor oli ini rusak atau tidak naik, bisa juga dilakukan pengecekan di inlet pelumasan sebelum masuk di cylinder head atau di pelumasan di rocker armnya itu. Di baut nipple ini kita cerat atau dikendorkan, lihat ada tampak keluar oli atau tidak. Kalau ada oli keluar kayak gini ya lur ya, ini menandakan sirkulasi aman. Bisa juga kalau dilihat tidak ada keluar,
di stop dulu untuk mesinnya atau dilakukan pengecekan di tiap-tiap pipa sistem pelumasan dan di setiap sambungan baut nipple. Pastikan tidak terjadi kebocoran. Kalau tidak ada kebocoran, lanjut untuk pengecekan di filter atas samping dan filter hisapnya yang berada di dalam karter. Kalau ada kotoran, juga dilakukan pembersihan. Seumpama tidak ada kotoran, bisa juga di sistem pompa oli ataupun sistem sirkulasi lainnya yang sudah aus. Lanjut lagi di pengecekan sistem pendingin. Ini menggunakan sistem kocor untuk mensirkulasikan menggunakan pompa keong. Penggeraknya ini sendiri memakai fan belt ya lur ya, dikonekkan ke puli pada roda gila. Ini untuk di pulinya sendiri pada pompa ini berputar. Kemudian lagi dari keran pendingin tangki, ini untuk inletnya juga sudah terbuka atau sudah standby. Jadi untuk sirkulasi pompa ini aman. Kemudian kita lakukan pengecekan pada tiap-tiap sambungan selang yang masuk ke pompa dan yang keluar dari pompa. Ini kita pastikan tidak ada kebocoran. Ini sudah aman. Kemudian lagi untuk pengecekan suhu temperatur ya lur ya. Ini saya menggunakan eartag atau alat sensor pengukur suhu panas. Lanjut diarahkan ke silinder head. Kemudian lagi di blok mesin yang setelah dari pendinginan liner atau di bloknya ini yang outletnya. Kalau memakai sistem kocor dan tangkinya itu besar, bisa diatur untuk temperatur pendinginnya ya lur ya. Untuk standar suhu pendingin kebanyakan itu di angka suhu 60, 70 sampai di 80 derajat. Kalau sudah di atas 80 derajat itu sudah masuk kategori mesin untuk pendinginnya itu panas. Jangan sampai di suhu 100 derajat, itu mesin bisa overheat. Lanjut lagi di pengecekan bagian nipple pipa injektor. Ini untuk yang di bawah juga aman, tidak ada kebocoran. Kemudian lagi yang untuk di atas juga aman, tidak ada kebocoran ya lur ya. Kita lanjut di pengecekan di filter minyak dan saluran selang minyak. Ini aman ya, tidak ada tetesan atau kebocoran. Di bagian nipple-nya juga inlet dan outletnya ke bos pump ini aman. Jadi sudah semua diperiksa ya lur ya. Sekian dari saya tentang cek mesin Yanmar TS230 pada saat hidup atau sedang beroperasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum lur.